Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut membahas tentang vektor. Kali ini kita akan fokus ke perkalian skalar dua buah vektor. Ya, ini kalau ada gambar, ini ada gambar sedikit clue-nya. Ya, jadi kalau ada dua vektor yang saling berpotongan akan membentuk sebuah sudut alfa atau beta atau gamma. Ya, kita pakai simbolnya alfa aja atau theta juga boleh. Ya, bagaimanakah rumusnya? Oke, perkalian skalar dua buah vektor. Ya, perkalian skalar dua vektor. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas perkalian vektor tapi hanya satu aja, masing-masing dikali 2 atau dikali 3 dikali 4 dikali angka biasa. Nah, sekarang gimana kalau dua-duanya adalah sama-sama vektor? Berarti rumusnya adalah vektor A dikali vektor B sama dengan, ya ini berarti kalau nanti rumusnya adalah jika vektor A dikali vektor B adalah jadinya panjang A dikali panjang B dikali cos alfa, gitu ya, seperti di gambar yang tadi. Ini gambarnya ya, ini ada vektor B, ini ada vektor A, nah ini ada alfa. Nah, jadi kalau vektor A dikali vektor B, rumusnya adalah panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Nah, ini rumusnya bisa dibulak-balik ya, misalkan mau mencari sudut ya, jadi jangan terpaku sama satu rumus saja. Jadi kalau mencari cos theta berarti A vektor B per panjang A dikali panjang B, dan sebaliknya kalau mau mencari A tinggal diputar-putar aja rumusnya, seperti itu ya. Jadi jangan terpaku sama satu pertanyaan, pertanyaannya selalu ini dikali A kali B, bisa jadi pertanyaannya cos theta dan seterusnya. Nah, A dikali vektor B ini bisa juga dibaca A dot B ya. Jadi kalau di matematika kan kalau perkalian itu titik bisa dibilang perkalian, jadinya dibacanya vektor A dot vektor B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta gitu. Hasil kali dua buah panjang vektor dikali dengan kosinus alfa, itu pengertian dari perkalian skalar dua buah vektor gitu ya. Cuma ini aja rumusnya, tinggal nanti soalnya dibolak-balik gitu. Nah, misalkan kita ambil contoh misalkan panjang vektor A adalah 12 dan panjang vektor B sama dengan 5. Jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat, tentukan A dot B gitu. Nah, berarti ini pertanyaannya A dot B atau A dikali B. Ya udah, kita langsung ke rumusnya aja ya. Berarti A dot B berarti rumusnya adalah panjang A dikali panjang B dikali cos 60. Tadi panjang A nya adalah 12, panjang B nya 5 dikali cos 60. Nah, ini nih yang cos ya, kosinus sudut. Bapak harap sih di MTK wajib juga dibahas tentang trigonometri, baik itu sin, cos, dan tan. Tapi karena vektor kita hanya fokus ke satu rumus yaitu cos gitu. Nah, gimana sih cara nyarinya? Ya, ini ada tabel trigonometri ya. Bapak anggap sih kalian udah nggak terlalu baru ya, di matematika wajib harus sudah dibahas tentang trigonometri ya. Jadi ada sin, cos, tan, ini adalah sudut istimewa. Kalau bukan istimewa, mau nggak mau cara mencarinya menggunakan kalkulator ya, misalkan sin 15 atau 75. Nah, tapi kalau 75 nanti kan akan dibahas di kelas 11 gimana cara mencarinya gitu. Jadi kalau yang ini udah istimewa, jadi tidak tanpa perlu kalkulator. Nah, tapi yang menjadi dasar adalah yang di kuadran 1, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, kita fokusnya ke cos ya. Untuk vektor hanya berlaku rumus cos aja sudutnya. Jadi kita harus
bisa menguasai ini. Tapi nanti kalau di MTK wajib semuanya wajib dikuasai ya. Jadi ada sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1, cos 0 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 berarti 0. Tan 0, 0 tan 30 setengah per 3 akar 3, tan 45 1, tan 60 setengah akar 3, dan tan 90 tak terhingga. Nah ini yang harus kalian hafalkan atau kalian kuasai gitu ya. Kalau ini kalian kuasai berarti nanti di soal-soal yang lebih susah pasti bisa. Nah terus misalkan Pak gimana kalau soalnya lebih dari 90? Nah Pak gimana kalau soalnya lebih dari 90? Nah ini kayak gini, cos 135. Nah konsep ini akan diajarkan di matematika wajib ya. Bapak hanya meresum aja, mempersingkat cara pengerjaannya gitu ya. Jadi kalau mau sinus cos tan yang lebih dari 90, gunakan rumus kuadran ya. Ini ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, ada kuadran 4. Kuadran 1 itu 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, ini sampai 360 kuadran 4. Nah gimana cara pengerjaannya? Kalau untuk di kuadran 2 langsung gunakan rumus 180 min alfa. Ingat ya, kalau kuadran 2. Kuadran 3 180 plus alfa. Kuadran 4 360 min alfa. Gitu. Nanti yang dipakai kan sudutnya. Nah, terus setelah gunakan rumus ini lanjut ke positif negatif. Ya, di kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 ingat nih, yang positif hanya sin sama kosekan. Kuadran 3 yang positif semua tan sama kotan. Kuadran 4 yang positif adalah cos sama sekan. Selain yang ada di tabel di kuadrannya masing-masing itu adalah negatif. Ini positif sin kosek, ini tan kotan, kosekan gitu. Ya kuadran 1 semuanya plus. Kita ambil contoh cos 135. 135 ini adalah di kuadran 2. Di kuadran 2 itu pakai rumus yang mana? 180 min alfa. Berarti bisa dipecah menjadi cos 180 min alfa. Sekarang berapa sih? Kalau dikurang hasilnya adalah 35, yaitu berapa? 45. Nah itulah yang akan kalian cari menggunakan sudut istimewa. Jadi berapa yang kalau dikurang ini hasilnya 45, hasilnya 135 gitu. Berarti ntar akan dipakai adalah ininya nih yang Bapak lingkari, yaitu cos 45. Ya udah, kalau udah dapat cos yang seperti ini kan gampang. Kalau kalian udah hafal berapa cos 45? Nih, cos 45 adalah setengah akar 2. Setengah akar 2. Tapi belum kelar, hati-hati. Kalau dia lebih dari 90 harus 2 kali pengerjaan, dicek. Nah, dicek. Ini kan di kuadran 2. Di kuadran 2 itu yang positif hanya sin dan kosekan. Nah, sedangkan cos di kuadran 2 itu apa? Negatif. Berarti ini kalian tambahkan min. Jadi jawabannya adalah min setengah akar 2. Ini yang dimaksud dengan mencari sudut yang besarnya lebih dari 90. Kalau di kuadran 3 gunakan 180 plus alfa. Kuadran 4 360 min alfa. Nanti di pertemuan selanjutnya akan Bapak lebih jelaskan dengan cara singkat ya. Nanti aja. Sekarang kalian gunakan dasar biar kalian ingat lagi yang sudah diajarkan di matematika wajib gitu ya. Kita kembali ke soal berapa? Cos 60. Nah, cos 60 berapa? Kalau masih lupa kita lagi. Cos 60 adalah setengah. Berarti ini bisa kita tulis menjadi panjang A tadi kan 12, panjang B nya 5, cos 60 setengah. Ya, kalau udah SMA jangan langsung dikali, coret aja kalau masih bisa coret. Berarti ini 6 kali 5 berarti berapa? 30 satuan gitu ya. Atau 30 doang juga boleh kalau mau tulis 30 satuan, tapi belum tahu satunya apa karena vektor kita belum tentu bisa pakai CM, KM atau segala macamnya. Jadi tulisnya 30 satuan seperti itu. Ya, dari contoh soal ini dari rumusan ini bisa dapat disimpulkan. Ya, kesimpulannya adalah kesimpulan dari hasil kali 2 buah vektor adalah yang pertama itu adalah hasil kali
dua vektor menghasilkan suatu skalar. Mana skalar? Nah, ini skalar namanya. Nah, ini namanya skalar. Jadi hasilnya bukan vektor lagi, tapi sebuah skalar atau sebuah angka, sebuah satuan. Seperti itu. Terus yang kedua, kalau ada vektor A dikali vektor A itu artinya adalah panjang A tapi dikuadratkan. Seperti itu. Ya, nih didapat rumus baru kalau vektor A dikali vektor A menjadinya panjang A kuadrat. Ingat ya. Yang tiga, A dikali vektor B tambah C dikurung ini. Gunakan rumus pelangi atau distributif. Berarti jadinya A dikali panjang vektor A dikali vektor B ya, ditambah A vektor A dikali vektor C. Ini ya, gunakan sifat distributif atau kali pelangi seperti itu. Nah, ini kesimpulan yang harus kalian gunakan nanti di soal-soalnya ya. Pasti ada kayak gini ntar soal-soalnya. Ya, kita lihat aja nanti soalnya seperti apa. Coba kita gunakan soal yang lain. Ya, contoh soal yang lain. Misalkan contoh 2 ya, berarti contoh 2 yang pertanyaannya beda. Diketahui vektor A dan B di mana panjang vektor A-nya adalah 1, panjang vektor B-nya adalah akar 2. Jika A dikali B sama dengan 1, maka besar sudutnya adalah, nah sekarang ini beda, tapi gunakan konsep yang tadi. Ya, konsep yang tadi, itu perkalian dua buah vektor. Berarti rumusnya adalah vektor A dikali vektor B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Sekarang cari sudut, berarti cos theta ini ya. Berarti jadi tadi kalau cos theta vektor per panjang A dikali panjang B. Tadi berapa? A dikali B sama dengan 1 nih. A dikali B sama dengan 1, berarti bisa diganti jadi 1 per vektor A-nya, panjang A-nya adalah 1. Panjang B-nya adalah akar 2. Berarti jadinya 1 per akar 2. Tinggal kalian apa? Kalian rasionalin dengan penyebutnya di bawah. Berarti akar 2 dikali per akar 2. Maka akan menjadi cos theta sama dengan 1 kali akar 2 berarti akar 2 aja juga boleh. 1 kali akar 2 berarti akar 2 per akar 2 kali akar 2 berarti akar hilang. Gitu. Berarti atau bisa juga menjadi cos theta sama dengan 1 per 2 akar 2. Sama aja ya. Nah, berapa cos yang hasilnya setengah akar 2? Yaitu berapa? 45 derajat ya. Kalau kalian lupa, silakan lihat tabelnya nih. Nih ya. Cos yang hasilnya setengah akar 2 berapa? 45. Ya, jadi kebalik, kalau tadi kan kesini. Sekarang cos setengah akar 2 yang berarti 45 derajat. Seperti itu. Ya. Jadi pertanyaannya bisa dibulak-balik, bisa mencari sudut, bisa mencari dotnya, bisa juga mencari salah satunya A-nya berapa atau panjang B-nya berapa ya. Jadi kita gunakan rumus yang ini sama ini nih. A kali A, nanti akan ketemu soal yang seperti itu. Ya, artinya kalian namanya matematik itu butuh beberapa soal yang berbeda dan beberapa butuh harus diuji coba dulu kira-kira seperti ini dapatnya. Nah gitu ya, jadi nggak melulu soalnya harus yang itu lagi ya. Berasa pertemuan kali ini cukup sampai sini ya. Perkalian dua buah vektor, ini rumusnya bisa dibulak balik, bisa mencari sudut, bisa mencari perkalian A kali B, bisa mencari panjang A atau panjang B. Dan rumus baru ini, vektor A dikali vektor A akan menjadi panjang A dikuadratin. Gunakan cara mencari rumus panjang ya. Kemarin udah diajarkan cara terus panjang ya. Terus ini dikali pelangi jadinya ada 2 A kali B sama A kali C gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.